Selamat malam kalian Amita, Romo, Ramani, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Dhamma, Sukihotu, Namo Buddhaya. Malam ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Abhidhamma Sanggaha, bab 4, 47, yang disampaikan oleh Romo Ruby Santamoko. Mari kita ingat pelajaran minggu kemarin, ini sangat bagus sekali, tentang Pancadwarawiti. Pancadwarawiti itu kan ada 4 objeknya. Ati Mahantara Mana, objek yang sangat besar, Mahantara Mana, Paritara Mana, Ati Paritara Mana. Pembahasan minggu lalu itu difokuskan pada Pancadwarawiti, dilihat dari Kusala Wipaka dan Akusala Wipaka. Ini bisa terjadi pada objek yang sangat besar. Ati Mahantara Mana itu 17 kana, 14 Citupada, 7 Witi. Ini berlaku bila ketemu dengan Akusala Wipaka. Kita bicara kusala dulu. Kusala Wipaka ini akan menjadi objek yang bila bertemu dengan objek yang sangat baik, itu hasilnya di Tadaramana itu akan jadi somanasa. Kalau bertemu objek yang baik saja. Kalau objek yang sangat baik itu contohnya melihat objek Buddha Rupang. Nanti hasilnya di TR itu di Tadaramana jadi somanasa. Jadi kita tahu kok kalau lihat itu kok bisa jadi senang gitu. Nah, inilah jawaban sebabnya. Dengan belajar kita jadi tahu. Lalu kalau bertemu objek yang tidak baik, dari Akusala Wipaka bertemu dengan objek yang tidak baik, itu hasilnya akan menjadi UPK di Tadaramana itu. Bukan menjadi domanasa. Jika timbul domanasa, maka batin kita lah yang salah. Jadi dengan belajar ini kita tahu, mari kita perbaiki agar menghasilkan jawana baru yang kusala. Lalu di akhir pelajaran Romo mengatakan, pelajaran Witi ini kalau mengejar kesenangan materi itu tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Tapi kalau kesenangan kebahagiaan spiritual itu ada batasnya. Contoh kalau mencapai jana 1, jana 2 itu sama batinnya gitu. Tidak ada beda. Tapi kalau mengejar materi, umpamanya rumah, 1 kurang 2, mau 3, posisinya di mana. Nah, begitu. Sangat menarik belajar tentang Witi ini. Apalagi penjelasan Romo Ruby yang sangat terang, pelan-pelan dan mudah dimengerti. Mari kita semua semangat untuk belajar. Setelah tahu untuk memperbaiki, nanti pas di Wotapana itu kejawanannya menjadi yang lebih baik. Nah, terima kasih, Mo. Silakan dilanjutkan, Romo Ruby. Waktu dipersilakan, Mo. Terima kasih, Mo. Ya, Anumodana Bu Sriana atas ulasannya dan juga motivasi bagi kita semua untuk terus semangat belajar Abhidhamma. Baik, sebelum kita memasuki kelas, mari semua bersikap anjali. Kita akan lakukan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilakan. Ya, terima kasih Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Senang sekali kita bisa belajar kembali Abhidhamma Sanggaha bab 4 terkait dengan proses Citta Witi. Semoga semua teman-teman sekalian berada dalam kondisi yang sehat, dan seandainya sedang sakit kita doakan, kita berharap dengan kekuatan kebaikan yang dilakukan oleh sahabat kalian kita dapat segera sembuh dari penyakitnya ya. Kita lanjutkan dengan materi Citta Witi, dan hari ini kita akan memasuki proses witi dari sudut mano dwara atau pintu batin ya. Karena pintu kesadaran melalui pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, lidah, dan tubuh telah selesai minggu lalu ya. Tapi nanti kita akan singgung ketika proses kesadaran melalui pintu batin itu kan ada yang bisa langsung, ada juga yang mengambil akibat dari pintu panca indera. Ya, kita lihat nih ya teman-teman. Jadi hari ini kita kembali belajar proses Citta Witi ya. Nah, kalau kita belajar proses Citta Witi, saya sering mengatakan proses Citta Witi ini adalah proses pembelajaran yang kalau teman-teman misalnya bisa memahami ini, maka akan mudah kita bisa mengenal Abhidhamma. Bahkan tidak hanya Abhidhamma ya, saya mengatakan proses kehidupan ini akan terlihat dengan jelas kalau kita mau belajar witi ini. Karena kalau teman-teman mengetahui nanti misalnya ketika kita berbicara hidup kita yang tidak lebih dari 24 jam ini kan, gitu ya teman-teman, anggap saja kita pakai pintu mata, gitu ya. Ketika pintu mata ini menangkap sebuah objek, ya teman-teman nanti akan mengetahui bahwa ketika teman-teman menangkap objek ini melalui pintu kesadaran mata, atau yang disebut sebagai caku winyana, nanti teman-teman bisa mengetahui bahwa proses menangkap objek ini tentu objeknya adalah rupa atau warna ya, rupa atau warna, maka objek ini pasti akan bisa Anda lihat sebagai objek yang besar, sangat besar, kecil, atau bahkan kecil. Nah, yang menentukan apakah objek ini menjadi sangat besar, menjadi besar, atau kecil, atau sangat kecil, tentu bukanlah terkait dengan si objek itu sendiri, tetapi juga terkait dengan yang namanya kesadaran di pintu batin Anda, ya, yang tentu melalui pintu caku atau pintu mata. Kita pernah belajar kemarin bahwa untuk bisa melihat objek itu sangat besar-besar, kecil atau sangat kecil, bukan tergantung pada objeknya, tetapi juga tergantung kepada kesadarannya atau perhatiannya, gitu ya. Sehingga kita bisa tahu sekarang, ketika kita kan kehidupan kita yang tidak lepas dari 24 jam ini kan selalu kita berbenturan dengan 6 indria kita kan. Satu yang 5 pintu panca indria, 1 pintu batin. Dan ketika semua pintu kesadaran ini terbuka, pasti menangkap objek. Dan kalau sudah menangkap objek, pasti akan timbul objek besar, kecil, sangat kecil, dan itu akan menimbulkan kama kan. Saya mengatakan kalau objeknya sampai ke jawana atau sampai ke tadaramana, objek yang sangat besar dan besar itu bisa menimbulkan kama. Padahal kalimatnya Anda melihat, menangkap objek, Anda mendengar objek, Anda mencium objek. Ini kan hanya sekedar wipaka, buah. Gitu ya, hanya sekedar buah atau wipaka. Dan buah itu kan artinya sudah Anda perbuat di masa lalu dan Anda sekarang menerimanya gitu kan. Karena Anda berbenturan dengan objek ini.
Kalau Anda sudah menerima objek ini, mestinya Anda jangan bikin kama baru. Ya, Anda jangan bikin kama baru. Kalau Anda bikin kama baru, berarti kehidupan kita ini tidak pernah selesai. Kita selalu dalam lingkaran samsara, ya teman-teman. Nah, itulah yang kita harapkan kalau kita belajar proses yang namanya witi ini. Nah, kita sekarang masuk ke pelajaran kita, yaitu kita bicara cita witi, ya. Nah, kita bicara cita witi, dan kita tentu proses kesadaran cita witi ini kan kita mengambil prosesnya adalah di kama witi nih, di kama witi. Kalau di kama witi berarti cita witi ini kan dibagi dua kan, ya. Ada yang melalui pintu pancaduara yang sudah kita pahami kemarin, ya, pancaduara witi. Ya, dan sekarang kita memasuki yang namanya kesadaran manodwara witi. Nah, kalau kita bicara kesadaran manodwara witi, teman-teman sekalian, nanti teman-teman akan memahami bahwa di manodwara witi ini, kalau prosesnya witi adalah dia tidak mengenal yang namanya atita bawangga, dia langsung ke bawangga celana. Ya, sekali lagi pada saat diproses, kalau di sini ya, di sini teman-teman awalnya adalah apa? Awalnya adalah atita bawangga. Ini yang membedakannya, ya. Kalau di pancaduara, kalau kita bicara di pancaduara, ya teman-teman, itu adalah atita bawangga, tapi kalau yang di sini adalah bawangga calana. Kenapa sekarang pertanyaannya? Kenapa kok di pintu manodwara tidak mengambil bawangganya adalah atita bawangga, gitu ya? Nah, kalau teman-teman belajar, karena pintu pancaduara ini, yaitu pintu kesadaran mata, telinga, hidung, dan tubuh, selalu mengambil objeknya. Objek yang diambil saat ini selalu ketika kita ingin mengetahui objek itu, kita membutuhkan kekuatan masa lalu, ya. Objek yang Anda tangkap dalam jangkauan itu kan Anda tahu objek itu adalah pulpen, pensil atau apapun karena Anda sebelumnya sudah pernah melihat. Jadi objek pancaduara ini kan haruslah objek saat ini, atau dikenal sebagai dalam bahasa Pali adalah pacu pana, ya. Pacu pana, objek saat ini, ya, kondisinya saat ini. Tapi untuk pintu batin atau pintu manodwara, dia bisa atita, bisa pacupana, bisa anagata, ya. Bisa atita, masa lalu, bisa pacupana saat ini, bisa juga anagata yang akan datang. Tidak hanya itu, ya. Dia juga bisa mengambil objek para mata, yaitu cita, cetasika, rupa, cita, cetasika, dan rupa, tetapi juga dia bisa mengambil konsep yang namanya konsep atau panyati. Konsep. Bahkan kalau kita sudah nanti belajar, bahkan nibbana pun diambil dari manodwara, ya. Bahkan nibbana pun bisa diambil nih nanti dari pintu batin, tapi untuk di pintu pancakama wacara kita akan lihat, ya. Nah, teman-teman, proses yang namanya manodwara dimulai dari bawangga calana. Habis bawangga calana adalah bawangga paceda. Setelah bawangga paceda nanti ada penggalan, ada yang namanya manodwara di sini. Manodwara. Sehingga kita tahu bahwa kalau di pintu panca indera, manodwara itu adalah wotapana, ya, wotapana. Jadi fungsi manodwara atau fungsi wotapana itu sama. Karena dia adalah pintu. Jadi kalau kita lihat di pintu ini kan ada wotapana nih. Nah, kalau kita bicara
Wotapana sama Manodwara adalah memiliki fungsi yang sama gitu ya. Di cita yang sama. Jadi Manodwara ini punya dua fungsi sebagai pintu yang mengarahkan ke pintu batin dan dia sebagai sesuatu yang memutuskan. Diputuskan di mana? Diputuskannya di pintu batin. Ya, sama nih setelah diputuskan, ini kan diputuskan. Kalau ini kan kalau diputuskan oleh pintu batin, tentu menghasilkan yang namanya kama ya atau jawana, influx ya. Jawana itu kalau di akusala tentu akusalanya yang warna merah ya gitu ya. Kalau yang warna merah berarti harus ada 7. Kenapa masih ada 7? Karena kita sedang berbicara citawiti dalam manodwara di kamawiti. Nah, nanti pada saat pencapaian jana enggak mesti 7 nih. Jawana jadi jana ya harus 5 saja. Ya. Dan kalau objek itu kan kita tahu nih, ya kita tahu ya teman-teman bahwa di pintu manodwara ini kan nanti kita bicaranya dari buku biasa ya, bukan buku Ledi Sayadaw. Nanti kalau di buku Ledi Sayadaw baru ada 4 pemahamannya. Kalau di buku Manodwara Witi, di buku-buku Abhidhamma Sanggaha, kalau objeknya sampai ke Tadaramana, gitu ya, maka ini dikenal sebagai Wibuta Aramana. Wibuta Ramana. Apa itu Wibuta Ramana? Objeknya sangat jelas. Ya. Jadi kalau objeknya sangat jelas, nanti teman-teman ketemu dalam proses dalam proses memahami cita ini ada berapa kana, teman-teman? Ada berapa witi? Ada berapa citupada untuk Wibuta Ramana? Romo Effendi, silakan. Berapa jumlah kananya? Berapa, Romo? Kananya gerbong, berapa totalnya? Kana berapa, teman-teman? 20? 12 mau. Berapa? 12 ya? 12. Witinya ada berapa? 3. Witi 3. Hah? 1, 2. Witinya? Witinya 3. 3. Citupadanya? 10. 10 ya, itu ya, dipahami lagi ya teman-teman ya. Lalu untuk objek yang berikutnya, manodwara ini adalah ada objeknya tidak terang. Ketika objeknya tidak terang, sama dia pakai bawangga calana juga, gitu ya. Lalu bawangga paceda, lalu ada manodwara, lalu ada jawana, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi tidak sampai ke Tadaramana. Karena tidak sampai ke Tadaramana, nanti dia jadi bawangga. Jadi bawangga. Kembali ke masa lalu, ke objek yang lalu. Tuh, jadi teman-teman nanti di sini saya terkenal sebagai apa? Terkenal sebagai awibuta. Ya, awibuta. Aramana. Apa itu awibuta aramana? Awibuta aramana adalah objek yang sebenarnya kalau kalimatnya kurang terang gitu loh ya. Kurang terang. Kurang terang atau kurang jelas. Kalau tidak jelas, boleh juga ya, sama aja ya pokoknya. Nah, sekarang kita harus memahami lagi. Berapa jumlah kananya? Berapa jumlah witinya? Berapa jumlah citupadanya? Yuk, berapa teman-teman? Siapa yang paham? Siapa teman-teman? Berarti kanannya 9 mau. Kananya berapa? 9. Kananya 9. 7,
8, 9. Dari mana Duara kan mau? Mana Duara Kalau 1. kana gerbong. Kalau Jawana kana gerbong. Cuma Oh, dia berarti hitung 12. dari kalau kana gerbong gitu. Oh, berarti 12 mau. Berapa? 11. Bawangganya Coba. 1. Hmm? Bawangganya itu 1 yang belakangnya. Mau. Bukan, ini bawangga nggak dihitung. Karena kalau bawangga itu berarti Berarti 10. kembali ke masa lalu. Jadi kalau disebut yang namanya nanti bawangga di sini, ya ini kan bawangga nih. Artinya ini kan kalimat sama dengan bawangga. Kalau kembali ke bawangga, artinya objek yang diambil di pintu batin saat itu sudah jadi bawangga. Sudah jadi masa lalu. Makanya kenapa di Abhidhamma yang disebut atita masa lalu itu ya 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu gitu pemahaman jadi pemahaman di proses citawitinya. Tapi kalau kita berbicara di sutta misalnya yang disebut atita masa lalu itu tidak hanya bisa saja mungkin 1 hari yang lalu gitu loh. Bisa saja 5 hari yang lalu, itu bisa saja. Ada beberapa sutta yang bilang seperti itu. Tapi kalau kita bicara di Citawiti, objek yang sudah kita ambil nita saat ini tadi barusan itu sudah masa lalu. Cepat sekali kan gitu. Jadi kanannya ada berapa? Tapi Ada di berapa? buku ini tetap 12 10. mau. 10. Kalau 12 juga boleh. Karena di sini kan jadi bawangga gitu kan. Bawangga boleh. Kalau mau begitu juga bisa. Misalnya kita mau begitu. Bawangga masih boleh. Tapi karena kan kita hitungnya kan kita nggak hitung kan kalau yang namanya proses citawiti, ya teman-teman ya, nanti kalau kita lihat proses citawiti kan ketika tadaramana tidak ada, kan kita sedang ngitungnya. Memang kalau kita bicara proses di Manodwara, kan harus 12 gerbong kan? Nggak mungkin enggak kan? Ya, harus 12 gerbong kan? Di sini bawangga. Kan karena tidak ada tadaramana kan? Teman-teman. Nah, kalau coba menurut teman-teman berapa nih? Baik teman-teman mengenali ini berapa berapa citawiti, berapa citupada? Kalau citawitinya 2 mau. Ya, citupadanya 2. Sebenarnya Citawiti 2 mau. di buku kalau kita bicara proses Manodwara dalam pintu kesadaran witi, kama witi kan harus 12 gerbong kan, ini wajib ya. Wajib 12 gerbong kan. Ini wajib nih hukumnya. Kalau dalam kama witi di Manodwara hukumnya wajib berapa? 12. 12 gerbong. Jadi kanannya harus ada berapa? 12. Masih ada 12. Mestinya ada 12 ya. Mestinya ada 12. Citawitinya ada 2. Citupadanya ada 8. 8 gitu ya teman-teman. Karena kita bicaranya kalau kita bicara Manodwara harus 12 gerbong. Tapi penghuninya yang untuk Awi Buta Ramana tidak sampai ke Tadaramana, hanya sampai di Jawana saja. Begitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat nih. Kita lihat nih teman-teman sekalian. Kita sedang bicara apa? Manodwara ya. Kita bicara sedang Manodwara Witi. Tapi teman-teman harus ingat nih, karena Manodwara Witi ini adalah saya mengatakannya pintu kesadaran batin. Tapi yang kita pelajari pintu kesadaran batin ini dari keluarga apa? Kama Witi ya. Dari Kama Witi. Nah, karena Kama Witi kan kita tahu tadi sudah dapat kan? 2 kan pemahamannya apa tadi? Wibuta Ramana. Wibuta Ramana, terus apa? Wibuta Ramana dan Awibuta Ramana. Kita belum bicara yang Ledi Sayadaw, karena Ledi Sayadaw nanti ada 4 ya. Wibuta Ramana dan Awibuta Ramana. Gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti di dalam proses Citawiti ini, kalau kita pintu batin ya teman-teman ya, ada pintu batin
yang kan ini dari sisi jenisnya terang dan tidak terang, kurang terang. Nanti dari sisi yang lain kita nanti bicara objek mano yang namanya mano dwarawiti ini, kalau kita bisa lihat teman-teman ada dua pembagian juga. Apa pembagiannya? Ada yang disebut sebagai wisungsida. Wisungsida itu yang pertama adalah wisungsida dalam bahasa Pali, ya. Apa itu wisungsida? Proses witi yang berdiri sendiri. Nih, ya, objeknya berdiri sendiri. Proses ini kenapa dia bisa berdiri sendiri ya? Atau wisungsida atau kalimatnya ya, karena pintunya murni, atau juga boleh dikatakan kalau di Abhidhamma Sanggaha atau di Wibawanitika dikatakan ini salah satunya adalah misalnya dikenal sebagai Suda Manodwara Witi. Sudah itu apa? Sudah itu adalah murni, proses kognitif yang murni gitu ya. Ya, yang murni ini tentu kalau kalimat di Wibawanitika ini kalau dia murni berarti dia sangat terang. Dia dikategorikan sebagai Wibutaramana. Ya. Karena fase terakhirnya bisa mempertahankan objek. Jadi ada sebagian orang mengatakan ada Manodwarawiti ini yang disebut sebagai wisungsida, atau yang dia bisa berdiri sendiri, objeknya bisa berdiri sendiri karena objeknya sangat terang atau terang. Ya. Atau juga bisa saja di proses awibuta ini bisa dia berdiri sendiri juga. Tuh. Berdiri sendiri itu adalah pintunya langsung pintu batin, bukan tidak melalui pintu panca indera dulu. Ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman kalimatnya wisungsida ini adalah objeknya langsung dari pintu batin, tidak melalui pintu panca indera dulu. Ya. Jadi objeknya tiba-tiba membentur pintu batin. Membentur pintu batin berarti dia murni. Jadi sudah manodwara kalimatnya begitu. Dia tidak bercampur dengan pintu panca indera. Ya, tidak bercampur dengan pintu panca indera. Tapi ada juga ya kalau dalam kitab dalam bukunya Asin Keminda ada juga misalnya yang kedua adalah namanya panca dwara panca dwara nu bandaka. Apa itu panca dwara nu bandaka? Adalah proses pintu batin ya, proses manodwarawiti yang mengikuti gitu ya proses. Ini kan dia berdiri sendiri nih, murni nih. Kalau ini adalah proses pintu batin ini mengikuti apa? Mengikuti proses pintu panca indera. Nah, gitu tuh ya. Jadi dia bercampur nih, teman-teman, terjadi mix ya, terjadi misaka dwara kalimatnya ya. Dikatakan juga bisa dikatakan sebagai misaka dwara, penggabungan lah ya, di mix gitu ya, dikombinasi lah gitu ya. Kan mix itu kan bahasa Inggris, tapi kalau ini kan sampai sama kayak bahasa Pali ya, digabungan, penggabungan lah gitu ya. Penggabungannya, jadi penggabungannya dari pintu apa? Biasanya dari pintu jasmani langsung ke pintu panca indera gitu teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman kalau di buku yang mulia di buku
Pak Pandit Kaharudin ada tuh yang namanya ada yang namanya penggabungan Misaka ini misalnya gitu ya. Dikenal, ada yang mengenal namanya Tadanu. Ya, Tadanu. Kalau masih ingat nggak teman-teman, di kita pernah memahami ada teman-teman pernah nggak di ini kita saya lihat ya. Nih teman-teman, kita pernah belajar di proses rupa sih sebenarnya ya, rupa. Di rupa itu ada yang namanya Wirati 3, bukan Wirati 3 ya. Apa sih selain Wirati 3? Entar kita lihat. Saya jadi lupa ya. Ini dia namanya Tadanu Watika. Tadanu Watika. Watikanya biasa ya, Watika Manodwara. Teman-teman lihat dulu nih. Saya akan memperlihatkan teman-teman ke sini. Di pintu di rupa ya, kita lihat di rupa. Saya exit dulu. Kita bicara rupa di bab 6. Nah, nanti kita belajar rupa di bab 6, teman-teman sekalian. Rupa di bab 6 ada yang 2 nih. Ada winyati rupa 2. Nah, winyati rupa 2. Ya. Winyati rupa 2 itu adalah yang disebut kaya winyati, isyarat elemen gerak atau isyarat tubuh. Kaya winyati isyarat elemen guru. Kayak gimana tuh kaya winyati teman-teman sekalian? Kayak seperti apa isyarat gerak gitu. Ini teman-teman nih. Kelihatan nggak saya? Kelihatan nggak saya? Seperti kita ngapain nih kalau begini nih? Ya. Atau kalau mereka yang suka, dulu waktu saya kecil, ada sebagian teman-teman saya suka mainkan burung dara. Jadi suka begini nih. Teman-teman lihat ini, kelihatan nggak saya sih? Kelihatan nggak sayanya? Nih misalnya tangannya begini nih, kayak gini nih. Jadi main burung tuh begini, atau teman-teman begini. Kalau saya begini artinya teman-teman paham nggak? Apa yang ini? Kalau kayak gini apa ya? Manggil orang. Manggil orang. Ini namanya kaya winyati. Isyarat ya Romo. Isyarat tubuh. Kaya winyati. Nanti kita akan belajar di proses yang itu, yang namanya Tadanu Watika Manodwara Witi, itu adalah proses ini nih, proses kaya winyati atau waci winyati, ya bisa bersiul misalnya, gitu kan, misalnya begitu, saya tidak bisa bersiul, atau misalnya hai gitu kalimat begitu, ketika suara saya keluar waci winyati hai, misalnya ada Ibu Sriana, ada Ibu Jani, ada Ci Akim, ada Ci Kimlun misalnya, ketika saya bilang hai, pasti nengok semua enggak? Iya. Ya, karena saya tidak fokus kepada satu orang. Itu namanya waci. Kaya winyati. Itu kalau tadi kan apa kaya winyati, sekarang apa yang kedua? Yang kedua apa? Waci winyati. Nah, kalau yang dua tadi, proses tadi ini ya teman-teman, proses dua ini yaitu kaya winyati dan waci winyati, yang kita nanti belajar di bab 6, waci di winyati, ini kalau kita bicara proses kesadaran witinya ya, proses kesadaran kaya winyati dan waci winyati, maka dia membutuhkan yang namanya penggabungan antara antara pancadwara dan manodwara. Ya, proses penggabungan manodwara dan pancadwara dan manodwara itu kalau dalam bukunya Pak Pandit Kaharudin dikenal sebagai Tadanu Watika Manodwara. Apa teman-teman? Tadanu Watika Manodwara. Apa itu Tadanu Watika Manodwara? Manodwara Witi, saya pertegas di sini ya. Pakai buruk. Tadanu Watika Manodwara ini adalah apa? Manodwara Witi yang timbul, Manodwara Witi yang timbul gitu kan. Yang timbul
bersambung. Nih sama nih terjadi misaka. Bersambung, ya, bersambung dari mana? Dari pintu mana? Pintu dari proses pintu Pancaduara. Tuh, teman-teman. Pancaduara Witi tentu ya. Pancaduara Witi. Dan kalimatnya karena dia kaya winyati dan wajib winyati, dia jadi paramata. Ya. Jadi ada paramata di situ katanya. Ada paramata menjadi objek. Kita kan tahu ya bahwa paramata dhamma itu kan adalah cita, cetasika, rupa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi paramata dhamma jadi objek nih. Ini bisa jadi objek kaya winyati sama wace winyati bisa jadi objek. Betul nggak teman-teman? Padahal saya kan cuma melambaikan tangan saya begini nih. Yang misalnya ada Cikimlun melihat, Cianti melihat, Cijani melihat. Ketika saya gini ini kan cuma kaya winyati nih kan. Tapi karena saya giniin, 3 orang tadi di depan saya itu semuanya tiga-tiga merasa dipanggil oleh saya. Itu kan kalimatnya. Nah, objek Cikimlun, objek Cianti, objek Cijani kan itu objek paramata. Rupa itu kan paramata ya. Dia menjadi objek dan untuk bisa mengetahui sesuatu kan jadi paramata dhamma. Tapi kan sekarang saya mengatakan untuk kan menjadi paramata ya. Untuk menjadi objek kan, jadi objek. Tadi kan paramata kan tadi kan untuk jadi objek. Jadi dia berakibat apa? Biasanya kita sepakat gitu loh kalimatnya. Kalau tangan saya begini, itu namanya ngapain teman-teman? Manggil. Teman-teman yang ada di sana menerimanya sebagai apa? Konsep, betul nggak? Sebagai konsep kan, teman-teman ya. Anak muda sekarang begini. Apa ini kalau begini nih? Apa teman-teman kelihatan kalau begini? Kalau nggak gini nih, gini apa nih? Ini apa nih? Apa ini begini? Bagus ya. Saya tutup dulu. Kalau begini apa nih? Sekarang. Ya, sekarang kan ini kan panyati konsep yang dibangun anak-anak muda sekarang. Zaman saya dulu nggak ada, waktu saya kecil nggak ada deh kayak gini. Yang ada begini nih. Apa ini begini? Cien. Apa cien? Duit. Betul kan, teman-teman ya? Jadi apa yang terjadi setelah itu? Kalau saya ini kan gerakan kaya winyati, waci winyati itu kan paramata dhamma bukan? Paramata dhamma loh. Betul ya? Dia paramata dhamma yang akhirnya menjadi objek apa? Objeknya diterima oleh teman-teman di sana sebagai apa? Sebagai apa teman-teman? Sebagai isyarat. Iya, jadi untuk mengetahui gitu kalimatnya, sesuatu yang berkenaan dengan isyarat atau dengan konsep dong tentu ya. Dengan konsep atau panyati. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu ya. Jadi ternyata yang saya lakukan itu bisa menjadi objek paramata, bisa objek penggabungan dari Pancaduara menjadi nah, kita lihat nih, ini yang paling agak susah memang ya. Jadi saya coba jadi kita di dalam
di dalam Manodwara nanti kan, kalau kita bicara Manodwara Witi, di Manodwara Witi kan ada yang bisa apa tadi berdiri secara langsung, jadi objeknya langsung ya, langsung nih, atau murni lah ya. Ya tadi apa kalimat bahasa palingnya teman-teman masih ingat? Masih ingat tadi apa? Apa namanya teman-teman? Apa? Wisungsida. Ya, adalah wisungsida. Wisungnya begini sebenarnya. Wisung M-nya M bawah gitu loh, ya. M-nya di titik bawah. Ya, sida. S-I-D-D-H-A. Hanya panjang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ada objek yang penggabungan nih. Tadi yang kalau di bukunya yang Pak Pandit Kaharudin, apa namanya tadi teman-teman masih ingat? Tadanu ya. Tadanu watika. Sekali lagi teman-teman ya. Watikanya T-nya 2 nih. Watika, tadanu watika Manodwara. Tapi dia hanya apa teman-teman? Hanya 2 konsep saja. Ya. Hanya 2 konsep saja. Itu konsep apa? Konsep apa? Misalnya hanya 2 nih, yaitu apa? Kayak, winyati, atau waci, winyati saja. Nah, kenapa dia terjadi penggabungan? Ini kan terjadi misaka kan? Misaka duara kan? Ini kan kalau di bukunya yang Mulia Sinkemi dia kan jadi misaka. Misaka duara, penggabungan ya. Terjadi misaka duara penggabungan. Nah, nanti teman-teman kita akan belajar ya. Kalau kita sekarang pakai prosesnya seperti ini, prosesnya ya. Yang pertama, saya pakai hitam dulu. Proses yang pertama di buku Pak Pandit Kaharudin namanya yang muncul pertama adalah caku duara dulu. Jadi Anda melihat dulu. Melihat, menangkap objek ya. Objek bentuk dulu nih. Menangkap objek bentuk dulu. Ya. Nah, objek bentuk ini, objek bentuk kan jadi paramata, akhirnya menjadi paramata dhamma dia. Karena bersawi dia berlangsung ya, jadi paramata. Jadi paramata nih ya. Apa pintu kesadarannya? Harus 12 pintu karena cakuduara, jadi dia 12 pintu ya. 17 pintu. Atita bawangga calana, bawangga paceda, gitu kan? Terus terjadi apa? Panca duara kan? Di panca duara di kesadaran menerima, kesadaran pintu ini pintunya. Ini pintu caku. Ya, ini pintu caku nih. Tuh. Ya, ini adalah pintu caku winyana. Ya, awicaka winyana adalah kesadaran menerima, kesadaran memeriksa, lalu diputuskan di Wotapana. Setelah diputuskan jadi apa? Jadi kama kan, kamanya bisa baik bisa buruk kan, tergantung kan. Kamanya bisa baik bisa buruk nih. Ya kita anggap sekarang jadi kama buruk dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu tersimpan ya di Tadaramana. Nah, setelah ini Anda kan lihat saya kan lihat Anda dulu kan. Setelah lihat apa yang terjadi, teman-teman? Sebelum kalau kalimat saya melihat itu, maka objek ini langsung menjadi objek yang lalu karena kan kita sedang menggunakan misaka duara atau tadanu watika. Setelah pintu panca indria muncul, caku winyana, baru timbul apa yang kedua? Yang kedua maka akan ketemu pintu
yang namanya pintu batin ya. Tapi pintu batinnya sudah menjadi atita. Apa itu atita? Atita apa? Atita masa lalu menjadi atita gahana. Atita gahana witi. Atita gahana witi ini sudah menjadi objek masa lalu, sekarang langsung ke pintu batin. Di pintu batin ditangkap nih di pintu batin. Jadi mano dari bawangga calana, bawangga paceda, mano duara, gitu kan? Setelah mano duara menjadi jawana lagi, kama lagi. Anggap sekarang kan kanannya kama buruk, saya anggap sama ya kama buruk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu tersimpan lagi dalam tadaramana. Objek yang ini sudah jadi objek masa lalu. Nah, kenapa jadi objek? Karena mengambilnya dari mana? Mengambilnya dari mana, teman-teman? Mengambilnya dari objek bentuk. Ya kan? Ini kan objek bentuk kan nih. Ini kan objek bentuk nih. Ya. Objek bentuk. Yang dikenal sebagai caku winyana kan, kesadaran mata nih ya. Caku winyana atau kesadaran mata. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tahu nih ya. Objeknya sudah berlalu. Ini kan sudah berlalu diteruskan oleh pintu. Saya melihat Anda. Setelah saya melihat Anda, saya tahu, saya tangkap melalui pintu batin. Kan harus saya pintu batin. Oh, itu ada Cikimlun, itu ada Ciyanti, itu ada Cijani, itu ada Ramani Sriana, dan seterusnya. Ya, jadi pintu batin yang mengenalinya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kalau kita bicara proses dalam Abhidhamma ya, terjadi penggabungan antara objek masa lalu, objek bentuk dengan objek batin. Sebenarnya tuh terjadi penggabungan, tapi cepat sekali ya. Sebenarnya terjadi apa? Terjadi penggabungan di sini sebenarnya. Objek penggabungan itu namanya samu. Samuha. Gahana. Apa itu samuha wahana witi? Samuha gahana witi adalah penggabungan. Di sini kalimatnya ada penggabungan. Penggabungan apa? Objek bentuk ini gitu ya. Ya. Yang objek paramata dhamma melalui pintu batin. Jadi objek paramata kan? Di pintu batin paramata dhamma. Tapi yang merupakan objek masa, dua-duanya jadi masa apa? Dua-duanya jadi masa apa? Jadi masa lalu kan, cepat sekali kan. Tadi saya katakan satu detik yang barusan itu sudah masa lalu menurut Citawiti. Nah, dia jadi objek penggabung itu di pintu mana? Tentu di pintu di batin. Terjadinya di pintu batin. Terjadinya di pintu batin. Kalau dia kalau dia misalnya aku salah ngelihat Anda, aku salah lagi. Nah, simpan di tadaramana lagi. Simpan di tadaramana lagi. Nah, setelah itu gimana prosesnya ya? Prosesnya setelah itu, karena Anda begini nih, ya, ini apa ini? Yang dibangun apa jadinya? Konsep, ya, konsep ya teman-teman ya. Yang keempat, karena saya melihat Anda, awalnya saya melihat Anda, terjadi penggabungan saya sadar itu Anda, lalu terjadi penggabungan,
baru saya begini sama Anda nih. Karena saya tahu, saya kenal Anda siapa, saya ketemu Anda di tengah toko atau di tengah kereta api, kan saya begini. Suruh duduk bersama misalnya. Jadi yang keempat menjadi apa? Yang keempat menjadi dikenal dalam Abhidhamma namanya kaya. Kaya apa? Kaya winyati gahana. Witi. Nah, kaya gati wihanya witi menjadi konsep. Saya tanya sama teman-teman sekalian nih, lihat saya tanya begini. Ini yang menggerakkan tubuh atau batin? Nih teman-teman nih, saya ulang, saya stop. Saya begini nih. Yang menggerakkan tubuh atau batin? Batin, Romo. Batin. Ya, jangan pernah berpikir kalau Anda begini berarti ini adalah pancadwahara. Paham ya? Teman-teman ya? Karena yang menggerakkan, kita sedang bicara kaya winyati, yang menggerakkan tangan saya begini, ini pintu batin. Dan karena Anda menggerakkan pintu batin, maka jadi apa? Kaya apa? Oh sorry ya sayang, teman-teman sorry mohon maaf. Ya, saya winyati ya sebenarnya. Ini pintu batin tapi tidak sampai tadaramana. Hanya sampai di jawana saja. Ya teman-teman ya. Hanya sampai di saya hapus aja kali ya teman-teman ya. Ini ada sedikit, sorry ini saya harus ngalami, saya baru ingatnya ada 6 langkah sebenarnya bukan 5. Ya. Sebentar ya teman-teman ya. Untung masih ingat nih, belum, sebetulnya sama tapi saya kurang 1. Kelebihan. Saya ulang ya. Setelah penggabungan objek ini ya teman-teman ya. Kan sebelum penggabungan objek ini kan saya kan begini kan teman-teman. Ini harus jadi masa lalu dulu sebelum saya manggil. Jadi gini pertama-tama. Mata saya kan melihat Anda. Ya dong. Dan saya ketika mata saya melihat Anda, saya tahu Anda karena saya menggunakan atita gahana. Objek dari mata saya menangkap Anda menjadi atita gahana witi. Jadi objek yang saya tadi lihat menjadi objek masa lalu sehingga saya menyadari bahwa Anda adalah si A, si B, si C. Ya. Nah, objek dari caku ke pintu batin ini digabung menjadi paramata dhamma, ya. Nah, setelah menjadi paramata dhamma, penggabungan ini yang disebut samugahana witi, dia sebelum saya panggil Anda karena saya kenal Anda, objek ini harus lenyap lagi. Harus atita lagi nih. Harus atita gahana. Lagi ya teman-teman, sorry tadi saya lupa. Atita gahana witi lagi. Tapi untuk atita gahana witi ini teman-teman ya, kalimatnya saya mengetahui bahwa sudah terjadi, Anda saya sudah lihat, lalu saya bisa mengetahui Anda, memori saya dari pintu batin, sehingga timbul penggabungan antara pintu jasmani dan pintu batin, lalu pikiran ini jadi masa lalu, tapi ketika jadi masa lalu, saya punya niat, untuk apa? Teman-teman, saya punya niat untuk mengangkat tangan. Sebelum saya begini kan, saya punya niat. Punya niat untuk mengangkat tangan. Gitu kan? Punya niat untuk mengangkat tangan. Nah, ketika saya punya niat untuk mengangkat tangan, ini jadi apa? Objeknya merupakan objek apa? Objeknya merupakan objek siapa? Panyati dulu kan? Karena Anda ini kan adalah objek rupa yang sebenarnya kalimatnya
objek konsep. Saya kan maksud saya ingin mencoba mengangkat tangan untuk memanggil Anda dengan cara begini karena malu kan untuk teriak-teriak. Ini jadi ini adalah sebuah Atita Gahana Witi adalah sebuah apa kalimatnya sebuah para mata ya untuk bisa mengetahui saya punya niat buat ngapain, punya niat untuk mengangkat tangan saya. Kenapa saya punya niat tangan? Karena ini merupakan objek panyati, objek konsep. Nah, di sini baru pintunya pintu batin, tapi tidak sampai ke Tadarahmana. Hanya di Atita Bawangga Calana, Bawangga Pacaida, Manodwara, hanya sampai ke Jawana saja. Tidak sampai ke proses yang namanya ini nih, Tadaramana, TR. Di sini ada TR, di sini ada TR, di sini TR. Tuh, teman-teman, sampai situ dulu. Ya. Dipahami ya, teman-teman ya? Saya punya niat nih. Jadi rutenya jadi untuk mengangkat ini saja, bayangkan terjadi penggabungan tuh antara pintu panca indria, pintu manodwara, lalu penggabungan, lalu ada niat dulu, baru yang kelima keenam saya hapus nih ya di atas ya. Mohon maaf ini jadi Anda membacanya dari bawah ke atas ya karena nggak muat kalau saya hapus kan jadinya juga tidak baik gitu ya. Ini saya coba ya. Ini yang keempat. Yang kelima ya, sekarang yang kelima adalah baru yang disebut apa tadi? Kaya winyati ya, teman-teman ya. Kaya winyati gahana. Ya, kaya winyati gahana ini apa? Teman-teman sekalian. Kaya winyati gahana ini mengetahui bahwa orang itu adalah si A. Ya. Sehingga saya memanggil. Ya, ini artinya apa teman-teman? Ini mengetahui bahwa orang itu memanggil. Kalimatnya kita apa? Kalimatnya bukan begitu kali ya. Mengetahui bahwa kita itu memanggil ya. Tentu objeknya adalah objek panyati, konsep lagi. Ini sama sampai pintu ini juga nih, nggak sampai ke Tadaramana. Ya, nggak sampai ke Tadaramana. Sama dia menggunakan konsepnya hanya sampai Jawana saja. Tuh, ya. Tidak tersimpan. Kenapa tidak tersimpan? Karena yang namanya ini kan kalau nggak setiap saya memanggil CKE Cikimlun, Ciyanti, saya memanggil Cijani selalu dengan begini kan. Ini kebetulan saya memanggil Anda mungkin di tengah-tengah keramaian, kalau teriak kan nggak mungkin gitu ya. Dan yang terakhir yang keenam barulah yang namanya Adipa, Adi pakai H ya, Adi Payagahana. Witi. Apa itu Adi Payagahana Witi? Adi Payagahana Witi adalah mengetahui memanggil kita untuk menemuinya. Mengetahui. Jadi ini sebenarnya kan rangkaian nih. Ternyata ini rangkaian yang ini adalah biasanya ini dilakukan oleh kesadaran si yang memanggil ya, ini yang menerimanya. Kan begitu ya konsepnya ya, mengetahui, memanggil,
memanggil kita untuk menemuinya. Jadi saya sengaja sekat di sini. Ini 1, 2, 3, 4 dilakukan oleh saya, 5, 6 dilakukan oleh Anda. Gitu ya teman-teman sekalian. Ini tentu objeknya adalah Panyati juga. Nah, Anda datang kepada saya, yang menggerakkan tubuh kan bukan, yang di kaki Anda berjalan menuju arah saya kan bukan tubuh, tetapi siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan adalah pintu batin. 1, 2 sama tadi tidak sampai ke Tadaramana. Tuh, kalau ini kita anggap misalnya sebagai perbuatan buruk misalnya. Ya. Tuh, sampai begitu tuh teman-teman ya. Jadi di Tadanu Watika Mano Dwarawiti itu adalah terjadi misaka pergabungan lah ya. Ini juga berlaku sama misalnya untuk ketika teman-teman saya memanggil Anda dengan cara misalnya memanggil dengan cara bersiul misalnya. Ya. Dengan cara bersiul atau dengan cara woi gitu kalimatnya begitu kan suka ada begitu ya orang memanggil ya. Gitu loh. Nah, itu cuman tinggal bedanya hanyalah kalau ini menggunakan pintu mata, ini menggunakan pintu kalau manggil menggunakan pintu sota. Sota itu telinga ya. Ya, untuk memanggil orang pakai sota. Pakai telinga. Ya. Jadi artinya Anda tuh mendapatkan benturan pintu telinga akibat dari mana gitu ya, dari proses yang hampir sama dengan proses di Tadanu Watika Mano Dwarawiti. Tapi ini keterangan ini hanya ada di bukunya Pak Pandit Kaharudin. Saya lihat di bukunya Dr. Montimun, di bukunya Yang Mulia Sinkeminda tidak ada. Tuh, begitu teman-teman. Kita lanjutkah atau ada mau tanya dulu? Romo, berarti Ya, itu silakan. prosesnya dari Pancadwara ke Manodwara, terus Manodwaranya itu lapis-lapis gitu ya, Mo ya? Berproses gitu ya, Mo? Ya, jadi begini Ibu Sriana, Romo Ramani ya. Ketika saya memanggil Ramani begini, ya saya memanggil Ramani Sriana dengan cara begini di tengah jalan misalnya ya, di pasar Hong Kong di Jambi sana ya. Ketika saya panggil begini ya, di tengah pasar gitu kan, maka ada proses witinya itu sampai 6 begitu, 4 yang dari saya, 2 yang dari Ramani sehingga terjadi pertemuan. Gitu ya. Jadi memang di saya saja untuk begini saja itu membutuhkan prosesnya penggabungan kan dari Caku Winyana ke Atita ke penggabungannya bahasanya Samugaha ya, Samugahana gitu kan, Samugahana terus ke Atita lagi gitu ya. Kalau kita bicara di pintu panca indera ke Atita Gahana lagi gitu kan, terus ke Kaya Winyana baru. Setelah itu baru kemana lagi? Ke Adipaya Gahana. Jadi semua memang membutuhkan proses. Jadi kalau apa untungnya? Nanti kalau teman-teman sekarang sadari, bayangkan untuk bisa menggerakkan Kaya Winyati, Waci Winyati, kan kita pernah belajar nanti di bab 6, kalau teman-teman belajar di bab 6 ya, Kaya Winyati dan Waci Winyati bagian dari keluarga apa? Dari keluarga apa? Anipata Rupa, Anipana Rupa 10. Anipana Rupa 10 adalah rupa yang dihasilkan setelah kita dilahirkan. Dia tidak termasuk dalam konsep Paramata Dhamma. Dia adalah Panyati. Tadi kan, betul nggak teman-teman? Karena yang disebut, yang menjadi objek Vipassana kan adalah yang Nipana Rupa 18 saja. Yang Nipana Rupa tidak termasuk dalam kelompok objek Vipassana. Jadi Kaya Winyati dan Waci Winyati ini adalah dalam proses Citawiti itu sampai sepanjang itu. Dikenal sebagai Tadanu Watika. Ya.
tadanu watika, tadanu watika manodwara witi. Jadi ini konsep ini bisa kalau artinya untuk melakukan kaya winyati saja, Anda membutuhkan proses pancadwara dan penggabungan dari manodwara, lalu penggabungan lagi, dan lagi, dan lagi. Karena kan gerakan ini kan nggak hanya sekali kan. Ya, kalau sekali aja kan, saya membutuhkan datu ya. Jadi manodwaranya penggabungan antara caku, antara pintu batin, dan kaya winyatinya kan begini. Kaya winyatinya. Begitu sih Ramani Sriana, memang penggabungan ini hanya dilakukan pada saat kaya winyati dan waci winyati saja. Ya, Ya, kadang Bu, ya. saya lagi mikir kalau sambil menggoreng, sambil merebus, itu Nggak bisa. kayak mana, mungkin Nggak bisa. begini. Nggak bisa. Ibu menggoreng sama merebus adalah nggak bisa. Kan dalam satu jentikan momen kesadaran atau dalam proses satu cita witi kan nggak mungkin dua objek yang sama. Kayak nanti Maksudnya kita akan, ya. Dua kompor gitu, mau sebelah menggoreng, sebelah merebus. Saya kadang mikir ini witinya gimana ya, sambil sini ke sana gitu. Ya, berarti itu Ibu kalau di kategori di meditasi namanya witaka carita. Banyak kesibukan itu kan witaka carita. Makanya kenapa? Sebenarnya kita kalau kita hidup dalam dunia yang berumah tangga ini kan, ketika kita meditasi kan, sebelum kita menarik napas masuk, napas keluar kan, pikiran kita kan mau ngelamun kemana-mana kan, karena kita witaka caritanya banyak. Bahkan untuk bisa menghantarkan witaka cetasika ke ujung hidung dalam hembusan nafas, membutuhkan waktu beberapa momen untuk menghilangkan witaka-witaka banyak pikiran-pikiran banyak ini untuk fokus ke hembusan nafas. Makanya kenapa di dalam kaya nupasana di prosesnya kalimatnya kita belajar kemarin di sutta itu, bahwa yang namanya kaya nupasana yang pertama adalah menarik napas panjang. Karena dengan kita menarik napas panjang dalam kaya gata dalam sutta yang disebut sebagai apa sih, kan kita kan ada mengenal Satipatthana sama Satipatthana Sutta ya. Dalam Satipatthana Sutta itu dikenal sebagai, kalau kita ingin meditasi pernapasan makanya harus napas panjang dulu. Kalau kita pemula ya harus napas panjang, keluar napas panjang, supaya apa? Supaya seluruh witaka kita fokus ke napas. Kan kalau kita duduk meditasi tidak menggunakan napas tarik panjang, napas pendek, pasti kita masih banyak witaka-witaka, tadi ngapain, kan tersimpan semua ya. Tadi ingat sekolah, ingat segala macam. Dan Ibu dengan banyak pekerjaan tadi, itu witakanya banyak. Ya, witakanya banyak sehingga ya apakah sati atau tidak muncul di situ kan enggak ya. Kadang dengan dua momen yang menggoreng dua atau merebus itu kan bisa saja ada satu yang mungkin terabaikan atau terelakkan ya, yang mestinya sudah diangkat atau sudah selesai direbus tapi mungkin waktunya lebih panjang. Mungkin begitu Ibu Sriana. Ya. Jadi ya banyak witaka aja Bu ya. Ya fokus. Jangan digabung aktivitas duniawi dengan aktivitas spiritual, Bu Sriana. Enggak mau, cuman lagi kadang saya tuh kan mikir, oh, ini witinya prosesnya gimana ya? Kan ibu-ibu tuh keahliannya banyak, mau bisa sambil ini gitu. Ya. Ada spasi-spasinya. Ya itu tadi, dengan banyak sambil itu kan akhirnya kita nggak sati kan, nggak perhatian. Tujuan kita kan semua pekerjaan yang kita lakukan kan bisa jadi sati sampajana kan, bisa jadi objek meditasi loh Bu. Kalau Ibu sambil menggoreng, Ibu sambil merebus atau sambil ngapain kan Ibu tidak nggak fokus satu bidang, pasti ada yang terlupakan kan. Tapi Ibu dengan menggoreng, Ibu amati gorengannya, Ibu amati membaliknya, Ibu amati kan, itu sudah sati sampajana.
Kan Buddha mengatakan meditasi itu kan bukan berlama-lama dengan patung kan? Ya, kita duduk meditasi lama-lamaan sama patung kan bukan begitu. Seluruh aktivitas kita dalam Satipatthana dikatakan yang kan ada perenungan terhadap tubuh itu adalah salah satu diantaranya adalah Sati Sampajana. Sati Sampajana itu apa? Melakukan seluruh aktivitas kita dengan sati, dengan perhatian. Ya, semua pekerjaan kita yang kita lakukan dengan penuh dengan perhatian, kita sudah duduk meditasi, kita sudah masuk dalam kayanupasana, perenungan terhadap tubuh. Itu meditasi juga. Kalau mungkin para biku meditasinya dengan mengamat duduk dengan tenang, ya kita mungkin melakukan aktivitas semua bisa dengan meditasi. Tapi sekali lagi bahwa meditasi yang kita lakukan ini gunanya bukanlah meditasi untuk karena kebanyakan orang meditasi kan takut akan masa depan. Ya, kenapa saya katakan takut dengan masa depan? Ya takut kita sakit, kita takut kalau nanti kita sakit bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana dengan kehidupan mereka nanti, ya. Padahal kan kalau kita bicara Buddha mengatakan kama bandhu, kama yoni, kama patisarana. Anak yang lahir dengan kita kan punya hubungan karma, dia punya kehidupannya sendiri. Ya kan Ibu? Nah, jadi kita tidak perlu takutin. Ya, mereka punya karmanya sendiri-sendiri. Jadi ada orang mungkin meditasi merasa takut. Takut akan apa? Takut akan masa depan. Padahal kehidupan ini kan harus, kan kata Sang Buddha kalau mau hidup bahagia ngapain sih? Harus hidup saat ini. Dan kebanyakan dari kita kan dengan kita belajar Cittawiti ini kan sebenarnya kita bisa memahami proses momen kesadaran saat ini kan. Saya menangkap, Ibu mendengarkan Dhamma Desana saya kan karena Ibu menangkapnya di saat ini. Tapi kalau Ibu tidak menangkap saya di saat ini, Ibu bisa mengambil objek dari pikiran masa lalu Ibu, dan Ibu nggak akan mendengarkan tangkapan Dhamma Desana saya hari ini gitu. Makanya sekali lagi pelajaran Cittawiti kita hari ini adalah kita bisa hidup di saat ini. Dan kebanyakan dari kita, kenapa kita begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesulitan? Karena kita hidup dari masa lalu atau hidup dari masa yang akan datang. Nanti masa datang, nanti kalau perang antara Rusia dan Ukraina bagaimana? Nanti kalau harga minyak mahal bagaimana? Kalau belum terjadi kan, gitu loh. Nanti kalau saya berhenti kerja bagaimana? Nanti kalau saya sakit lalu saya meninggal, nanti anak-anak saya bagaimana? Gitu. Itu hidupnya kan dari ketakutan-ketakutan di masa yang datang. Gitu. Jangan seperti itu, Bu. Ya, meditasi adalah kita dengan belajar Cittawiti ini, kita dengan pintu kesadaran ini, kita supaya pintu batin kita ini bisa hidup saat ini saja. Ya. Digunakan kesadaran saat ini untuk bisa menikmati kehidupan saat ini dengan cara apa? Ya mindfulness. Dari mindfulness tadi dengan cara apa? Memperhatikan setiap aktivitas yang kita lakukan. Begitu, Ibu. Ya. Baik, Ma. Kita lanjut atau bagaimana ini? Romo Ardi, apa tanya jawab? Ya, sebaiknya tanya jawab, Romo ya. Oke. Ya, Rama-Ramani Kalyanamitta, hari ini kita bertambah lagi pengetahuannya dari proses pembelajaran malam ini. Tadi di awal Romo menyampaikan bagaimana proses Manodwarawiti ditinjau dari Wisaya Pawati, seperti halnya pembahasan sebelumnya tentang Pancadwarawiti. Untuk Manodwarawiti ini tadi jelas bahwa untuk objek yang sangat terang atau Wibuta Ramana, witinya harus lengkap dari Bawangga Calana sampai Tadaramana. Kananya ada 12, witinya 3, dan Citupadanya ada 10. Untuk yang objek tidak terang, Awibuta, tetap kananya adalah 12, tetapi witinya ada 2 dan Citupadanya ada 8. Lalu kalau kita tadi perhatikan Manodwarawiti, dilihat dari prosesnya ada 2. Yang pertama, kalau Wisum Sida, jadi objek yang muncul di Manodwara itu secara langsung. Kemudian yang kedua adalah Tadanuwatika Manodwara, di mana objeknya dimulai dari proses pasa yang terjadi di Pancadwarawiti, di panca indria, kemudian diteruskan oleh pintu batin.
Tadi tahapannya sudah jelas bahwa Tadanu Watika Manodwara ada 6 tahapan witi. Tadi sudah kita perhatikan, contohnya kalau dari proses dimulai dari Cako Dwara, nanti akan berlanjut ke tahapan berikutnya yaitu Atita, kemudian Samoha Gahana, kemudian Atita lagi, lalu Kaya Winyati dan Adi Pagahana Witi ya. Ini tahapannya ada 6, itu kita sangat jelas. Jadi ada yang objeknya langsung diambil oleh batin kita, ada juga yang merupakan penggabungan antara objek masa lalu dengan yang saat ini. Baik, itu poin-poinnya, beberapa poin yang kita pelajari malam ini. Masih ada waktu, kita tanya jawab saja Romo supaya lebih memastikan pemahaman kita untuk bab 4 ya, pertemuan ke-7 ini. Ya, silakan. Saya mau tanya lagi, mau boleh ya, Mo? Ya, silakan ya, Ramani. Di Sumsida ini, Mo, objeknya bisa berdiri sendiri dan sangat terang, tidak melalui panca indera, langsung dari objek benturan batin. Itu contohnya kayak mana? Ya, Contohnya. jadi mungkin kita sedang pada saat kita meditasi. Pada saat kita meditasi, kita langsung misalnya membayangkan tiba-tiba kita memikir apa terjadi benturan batin. Benturan batin entah itu masa lalu, sekarang atau akan datang, tidak melalui pintu panca indera. Kan kalau pintu panca indera kan tadi saya katakan karena saya lihat ibu dulu, lalu saya memahami bahwa ibu adalah Ibu Sriana, lalu saya punya niat ingin memanggil, gitu kan, penggabungan itu. Tapi kalau kita sedang pintu pancadwara yang berbenturan langsung, mungkin pada saat ibu duduk meditasi, ibu menggunakan pintu manodwara, ibu langsung misalnya mengambil objek penapasan, ibu langsung bersentuhan langsung. Kalau dia jelas, itu mungkin objeknya langsung ibu fokus. Kalau tidak jelas kan nggak fokus. Jadi pintu batin kayak gitu. Ya? Iya, karena pintu batin itu kan pintu meditasi bisa, pintu pikiran kesadaran kan bisa. Bisa lagi melamun juga bisa saja. Tiba-tiba muncul bayangan. Kan kita kan coba bayangkan bahwa pintu batin itu kan sangat dahsyat sekali ya. Lagi diam saja tiba-tiba nongol kan pikiran masa lalu itu kan cepat ya. Tiba-tiba ingat A, ingat B, ingat C itu tanpa kita berbenturan langsung dengan objek itu. Kalau saya lihat ibu, misalnya saya ingat ibu tapi siapa ya? Oh, ternyata Ibu Sriana itu di Jambi. Itu kan mungkin butuh, saya lihat dulu baru saya tahu ibu gitu. Tapi ini mah tiba-tiba nggak lihat ibu, tiba-tiba kepikiran ibunya gitu muncul. Seperti itu. Nanti kalau kita bicara kita coba misalnya ngomongin di pintu. Sekarang kan tadi kan pintu melalui pintu. Sekarang kita lihat di Waci ya. Apa misalnya ada orang yang ingin memanggil kita nih sekarang nih. Kita bicara sekarang misalnya contoh ya. Contoh lagi nih. Misalnya ada orang misalnya, ada orang, saya pakai warna lain, misalnya ada orang, misalnya ya, memanggil kita, memanggil nih ya, dia-nya dua ya. Memanggil kita dan ada orang memanggil dan kita tahu orang itu manggil kita. Gitu. Kita tahu nih orang itu manggil kita ya. Maka citawiti bagaimana? Tadi kita kan sekali kan ada wacikamanya dan kita tahu nih oh dia manggil saya ya. Tentu tidak manggil nama kan. Kalau manggil nama misalnya Ruby, oh saya tahu dia manggil saya. Tapi kalau woi, gitu kan kalimatnya begitu ya. Nah kita lihat proses witinya. Yang pertama dilakukan adalah yang namanya sota dwara witi dulu. Sota dwara witi. Nih ya. Nah tentu di sota dwara witi ini kan kita akan apa? Mendengar objek suara kan? Mendengar objek suara nih. Ya. Objeknya apa? Para mata, tapi objeknya objek sekarang karena objek suara itu kan harus dipacu panah kan di objek saat ini kan.
Nggak bisa mungkin di objek yang akan datang. Harus objek saat ini. Saat ini. Dan dia sebenarnya paramata tadinya. Ya, paramata dulu nih objeknya. Belum konsep. Ya, karena suara, karena itu kan bagian dari paramata sebenarnya. Nah, pasti pintunya apa? Pintunya pintu panca indria kan, sota dwara kan, berarti ada atita bawangga, ada bawangga calana, ada bawangga paceda. Terus apa? Panca dwara kan? Habis panca dwara apa? Sota winyana, ini dia. Ini sota winyana nih. Ini adalah sota winyana. Ya. Ini gini ya, ini sota winyana. Habis sota winyana apa teman-teman? Sampaticana, santirana, gitu kan? Baru wotapana. Anggaplah sekarang jadi kama buruk, karena kama baik lah ya. Mendengarkan dhamma nih, atau memanggil karena untuk dipanggil karena untuk misalnya untuk ke wihara atau mendengarkan dhamma. Anggap ini baik nih, 7 jawana kan harus kan, 7 jawana tersimpan di tadaramana tentu. Anda apa mendengar suara itu kan karena sudah ini suara si A nih gitu kalimatnya. Kita tanpa melihat kita sudah dengar suara. Kita kalau sudah pernah dengar suara orang kan kita tahu. Lalu objek ini menjadi objek apa tadi? Kembali jadi objek apa? Setelah mendengar kan tentu harus pintu batin yang keluar kan. Objeknya jadi objek masa lalu, yaitu apa? Atita gahana, ya. Atita gahana witi. Pintunya pintu apa? Tentu pintu batin kan. Bawangga calana, bawangga paceda, mano dwara, lalu jawana, terus tadaramana. Ini kenapa jadi atita tadi kan? Kita tahu di sini kan karena ini jadi atita, jadi masa lalu. Kan tadi kan pacupana jadi atita, gitu ya. Menerima objek suara, dari mana? Dari mana teman-teman? Suara dari sota winyana, dari kesadaran telinga ya, Dari kesadaran telinga kemana teman-teman? Yang terdengar tentu, karena kan terdengar kan nggak mungkin dalam jangkauan gitu ya. Yang terdengar, ya setelah terdengar apa? Lalu merupakan dari pacupana menjadi objek paramata dhamma, tentu jadi objek apa? Objek lalu. Jadi objek lalu ya. Ini kan sudah berlalu dari sota, dari suara yang kita dengar, di pintu batin jadi ini objek masa lalu. Lalu apa lagi? Penggabungan sama. Tadi ya, penggabungan apa bahasa Pali? Yang ketiga. Samu hagahana witi. Ya, penggabungan ini. Ini merupakan apa teman-teman? Ini merupakan penggabungan. Sama nih penggabungan. Penggabungan dari objek suara, gitu ya. Jadi objek suara. Dan pintu batin. Tapi jadi ini kan dari masa lalu nih. Ini dia masa lalu, jadi masa lalu. Ini kan dari masa lalu ya. Merupakan objek masa lalu nih. Karena kita tahu objek masa lalu. Karena kita tahu bahwa pintu batin bisa mengambil objek masa lalu. Gitu ya. Nah, sampai ke tadaramana lagi sama. Sampai ke tadaramana. Karena penggabungan itu Anda kenal suaranya siapa. Karena sudah berulang-ulang. Ya. Sampai ke tadaramana lagi. Sampai ke tadaramana. Nah, teman-teman, kan ada dong yang saya panggil. Wih, ada yang dengar nggak? Ya kalau Anda tahu dia mungkin pendengarannya sudah lanjut usia, mungkin dipanggil sekali kan nggak nengok gitu. Lagi atau merasa bahwa ini manggil siapa nih orang kan gitu ya. Ya, bila suara satu kata itu misalnya di samugahana witi tidak muncul karena tidak
karena tidak didengar gitu ya, maka biasanya ngapain? Ngapain teman-teman? Dia membutuhkan gitu loh. Kalau dipanggil, "Hui." Nah, ada orang yang membutuhkan. Jadi dia ada 7 nih. Jadi yang keempat nih kalau di kitab ini ada yang keempat adalah dia membutuhkan. Kalau ini tidak dengar, kalau bila suara panggilan ini hanya satu kata di Samugahana Witi ini, ya teman-teman sekalian, tidak muncul sebab tidak ada penggabungan, ya, maka dia akan muncul kalau enggak ini 3 bisa 4 kalimatnya. Antaranya itu gitu ya. Bisa terjadi penggabungan, bisa juga tidak terjadi penggabungan. Jadi 3, 4 ini atau. Ya. Kalau enggak samugaha muncul, maka yang muncul adalah nama gahana witi. Apa itu nama gahana witi? Ya, nama gahana itu dia mengetahui nih. Ketika dipanggil, woi, suara si dia nih, gitu langsung. Tidak perlu penggabungan. Ya. Yaitu dia membutuhkan, jadi dia bisa mengetahui nih. Mengetahui nama suara itu adalah suara siapa. Tuh, dia tahu tuh. Ya. Tapi tentu objeknya adalah objek panyati. Konsep juga kan. Karena kan belum tentu nih, ini kayaknya suara si Ruby nih. Tapi kan belum tentu gitu ya. Maka tetap pintunya pintu batin tapi tidak sampai ke tadaramana. Ya, atita bawangga calana, bawangga calana, bawangga paceda, mano duara, gitu ya. Hanya sampai di jawana saja. Nah, sampai di jawana saja, nggak sampai ke tadaramana. Ya, terus setelah itu kembali sama. Yang berikutnya adalah yang kalau nggak 3, 4, baru yang kelima sama. Yang kelima apa? Ata gahana. Witi. Ata gahana witi itu apa? Mengetahui, ya, mengetahui arti maksud dari panggilan itu. Ya, atau memanggil nama kita. Ya, memanggil nama kita yang merupakan tentu objeknya objek panyati lagi. Konsep juga ya. Karena panyati harus pintunya pintu batin. Sama. Ya, nggak sampai ke tadaramana. Sama teman-teman. Kalau dia jadi kusala kan biru berarti. Kalau dia merah berarti aku salah. Oh, gitu ya. Nah, setelah itu yang ke-6 prosesnya karena 4 5 ini kalau 3 4 maka jadi tetap jadi yang ke-6 adalah jadinya waci ucapan. Nih ya. Waci apa? Waci winyati. Waci winyati gahana witi. Tuh. Sama ya proses kayak gini ya. Sama ya. Woi, suara saya ini kan woi, hai. Itu kan suara yang dimunculkan dari mano duara. Ya, lalu setelah itu jadi apa? Jadi adi payagaha gahana witi. Apa itu? Nanti kita lihat yang jadi yang ini nih. Teman-teman yang waci ini jadi apa teman-teman? Mengetahui bahwa orang itu memanggil kita. Bahwa orang itu memanggil kita.
ya. Dan jadi sama bentuknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ya. Yang ini jadi gimana? Yang ini jadi teman-teman Adi Pahayagahana adalah mengetahui, memanggil kita dan menemuinya. Mengetahui dan menemuinya. Iya, gitu ya, sama ya. 7 bulatan lagi. Begitu. Jadi bedanya kalau di di Waci kadang bisa objek ini dan objek ini langsung bergabung. Kalau kadang langsung ini dan ini bergabung, tapi kadang ini dan ini tidak bergabung tapi langsung tahu. Bedanya di situ. Sehingga terjadi 7 kalau 3 nggak muncul, Samugaha nggak muncul, dia bisa muncul yang namanya nama Gahana Witi. Nama Gahana Witi adalah mengetahui nama suara itu adalah suara siapa. Ya, langsung tahu nih, nggak perlu penggabungan. Begitu Romo Ardi dan teman-teman, nanti next berikutnya kalau mau diperjelas. Baik, sadu. Ya. Romo mungkin satu ya pertanyaan, Romo ada tambahan. Kalau mimpi itu masuk kategori wisumsida atau bagaimana, Romo? Karena mimpi itu kan bisa karena mengingat aktivitas kita sebelumnya ya, atau bahasanya kesemsem gitu, Romo ya. Atau Ya. bisa juga pesan dari dewa mungkin juga ada ya, atau bisa juga ketidakseimbangan Mahabhuta 4, Romo ya. Jadi ini gimana Iya, kalau mimpi itu, Romo? nanti kita belum bicara Manodwara Witi terkait dengan mimpi, terkait dengan bayi. Nanti ya Romo. Oh iya, baik, Minggu siap. depan ya. Sabar ya Romo ya. Iya. Baik. Kita baru penggabungan antara Wacikama dan Kaya Winyati dan Waci Winyati. Nanti besok kita bicara Manodwara Witi karena yang bermimpi kan hanyalah pikiran yang pada saat orang di alam kama wacara. Dan di antara 11 kama bumi, yaitu alam manusia, 6 alam dewa, 1 alam peta, 1 alam niraya, 1 alam tiracana, dan alam asura, yang tidak bermimpi hanya neraka. Binatang bisa bermimpi, lalu dewa bisa bermimpi, setan bisa bermimpi, asura bisa bermimpi, manusia bermimpi bisa. Nah, nanti di Kama Wacara Witi kita tahu tuh. Di Kama Witi kita tahu dalam Manodwara Witi siapa sih. Jadi ternyata yang bermimpi itu adalah pintu batin ya. Nanti kita juga tahu kenapa ada baby, karena baby adalah lahir secara kandungan ya. Sama yang lahir secara kandungan itu kan berarti di dalam Kama Wacara, karena yang lahir di alam Brahma kan pakai opapatika spontan gitu ya, sehingga tidak muncul tuh kesadarannya. Jadi begitu sih Romo. Nanti kita bicara itu. Ya minggu depan ya Romo. Siap. Ya. Silakan ada lagi? Tutup. Cukup Romo. Cukup ya. Terima kasih Romo Ramani, terus bersemangat. Kalau Romo Ramani semangat, saya juga semangat ya. Untuk terus belajar Pariyati Dhamma, dan dengan kita belajar Pariyati Dhamma kita ikut melestarikan Buddha Dharma loh. Dan tanpa disadari dengan kita melestarikan Buddha Dharma, kita sudah ikut melakukan kebajikan yang luar biasa. Semoga timbunan kebajikan yang kita lakukan hari ini akan memberikan perlindungan buat kita. Semoga Buddha Sasana terus berkembang, dan semoga para dewa ikut menjaga juga, dan kita juga ikut terjaga oleh perlindungan para dewa. Sadu. Baik, Rama Ramani Kalenwita, selanjutnya kita akan lakukan pelimpahan jasa. Mari semua bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Hendak mayang patidanang karumasi punya sidani kata sayana nyani kata nime
te sanca bagino huntu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino Sata ditandilo kasming te buma catuyo nika panceka catuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidhanami anumodantu te sayang ye cimang nampajananti dewa tesa niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna Sabe satta sada hontu awira suka jiwino kema padan capa pontu te sasa sijatang subha sadu sadu sadu. Selanjutnya kita akan akhiri kelas dengan pembacaan nama para pata. Arang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Rama Ramani, kalian Mita. Kita akan jumpa lagi hari Kamis mendatang untuk pembahasan bab 8. Jaga kesehatan, selamat malam, Namo Buddhaya. Anumodana, Romo Ruby. Sama-sama. Mudah-mudahan Romo Ruby, terima kasih. Terima kasih Romo Ruby, Romo Adi. Romo Effendi. Terima kasih Romo Ruby, Romo Adi. Romo Ruby. Malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ya, makasih.